Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang siswa-siswi peserta didik kelas 10 baru. Semoga kalian dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA 5 ini dengan nyaman. Izinkan Ibu memperkenalkan diri pada kalian. Nama Ibu Atik Nurlina, guru bimbingan konseling. Dan insya Allah Ibu akan kenal kalian melalui karya tugas-tugas yang dikumpulkan setelah kegiatan pemahaman dari pemaparan yang akan Ibu sampaikan. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita biasakan kembali melakukan perilaku-perilaku yang baik, yaitu berdoa sebelum melakukan kegiatan dan berdoa juga sebelum diakhiri kegiatan. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut oleh peserta didik masing-masing. Untuk agama Islam, mari kita mulai berdoa dengan membaca basmalah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memudahkan kita untuk mengikuti kegiatan MPLS, terutama dalam materi pembinaan mental. Insya Allah kalian masih semangat walaupun waktunya sudah siang? Ya, Ibu yakin kalian diharapkan masih memiliki keinginan yang semangat, keinginan yang kuat, agar ketika mulai belajar efektif, kalian bisa langsung beradaptasi dengan kondisi lingkungan baru di SMA 5 Kota Tangerang ini. Materi pembinaan mental kenapa penting? Karena dengan mental yang terbina, maka siswa-siswi akan bisa mengembangkan potensinya dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, kalau kita cermati di tujuan pendidikan, warga negara Indonesia itu dididik
pertama-tama untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Itu yang harus kita miliki, terutama siswa-siswi SMA 5 sebagai peserta didik. Tingkatkan keimanannya, terus dibina keimanannya, ya, mengakui bahwa kita memiliki Tuhan. Ikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan keimanan dan laksanakan ibadahnya. Dalam kurikulum 2013, peserta didik akan dibimbing oleh Bapak Ibu Guru untuk menjadi orang yang kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Ya, seperti yang pernah kalian alami di SMP. Kalian silakan memiliki sikap yang kritis jika ada perilaku-perilaku yang tidak sehat mentalnya atau perilaku yang kurang positif. Kritisi agar tetap menjadi orang yang berakhlak mulia. Nah, di SMA 5 sendiri kita mempunyai visi untuk menjadikan peserta didiknya berakhlakul karimah, pribadi terdidik yang berakhlakul karimah. Kita lanjutkan pada pengertian pembinaan mental. Apa itu pembinaan? Pembinaan berarti membina. Kalian akan dibina, akan diperbaharui mentalnya, sikap mentalnya, ya. Yang tadinya masih malas di SMA 5 tidak menerima atau tidak ada tempat untuk orang yang malas, maka harus diperbarui menjadi orang yang rajin, orang yang disiplin. Atau diproses, dibimbing dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, jadi dari tidak biasa menjadi biasa. Biasakan untuk bangun pagi, ya. Kemudian pembinaan mempunyai pengertian juga perbuatan, jadi perilaku atau juga cara membina. Nah, kalau nanti ada disiplin dari kesiswaan yang berbeda, tata tertibnya dengan SMA lain, itulah ciri khas SMA 5. Contohnya apa? Rambut kalian harus pendek, tidak ada yang rambut gondrong. Usaha, pembinaan adalah usaha. Para pendidik di SMA 5 akan berusaha agar kalian mempunyai pribadi yang baik. Maka ikuti, patuhi tata tertibnya, ya. Tindakan kalian sudah nanti akan biasanya dibagikan tentang tata tertib SMA 5. Tindakannya apa yang akan lakukan? Baca baik-baik, cermati, pahami, kemudian kalian tanda tangan, fotokopi, simpan di rumah, yang aslinya kumpulkan, biasanya seperti itu. Kenapa harus disimpan juga di rumah? Agar kalian ingat terus, untuk mengingatkan agar tetap memiliki mental yang baik. Dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Itulah gunanya kalian mentalnya harus terus dibina, minimal sampai kelas 3 dan lulus. Apa yang akan dibina adalah mentalnya. Apa itu mental? Mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan atau terlihat dari psikomotornya. Kepribadian yang bulat, ada jasmani dan rohani, nanti kalian akan terlihat dari perilaku, dari perbuatan sehari-hari, terutama ketika kalian belajar selama di sekolah dari pagi sampai pulang akan terlihat oleh guru-guru, oleh temannya.
maka tampilkan mental-mental yang baik. Biasakan mental-mental yang baik. Ibu sampaikan tadi mental yang baik. Ternyata mental ini nanti bisa dibagi menjadi dua, ya. Kita lanjutkan tentang pengertian pembinaan mental. Dalam ilmu psikiatri dan psikoterapi, kata mental sering digunakan sebagai kata ganti dari personality atau kepribadian, yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur termasuk pikiran, emosi, sikap atau attitudes dan perasaan yang dalam keseluruhan. Tadi dikatakan mental itu adalah bulat, ya. Kebulatan yang dinamik. Nah, kebulatan ini di dalamnya berisi pikiran, jasmani, rohani, berisi pikiran, emosi, sikap, dan perasaan. Yang dalam keseluruhan kebulatannya akan menentukan corak laku, akan memperlihatkan tingkah laku, ciri laku yang khas, ciri perbuatan, cara menghadapi suatu hal yang menekan perasaan. Ada yang sabar, ada yang pemarah, ada yang emosi, ya. Nah, ini akan terlihat dari perbuatan. Kemudian mengecewakan atau menggembirakan, terlihat ada yang mengecewakan, ada yang menggembirakan, menyenangkan, menyedihkan, dan sebagainya. Jadi mental itu akan terlihat reaksi luarnya. Bagaimana kita berjalan, menerima perintah dari guru, dari orang tua, ya, apakah menerima dengan baik, apakah dengan emosi, bagaimana peserta didik belajar di sekolah atau di rumah dengan ikhlas. Nah, ini akan terlihat dari mental. Nah, pembinaan mental jika digabung mempunyai pengertian sebagai berikut. Pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbaharui suatu tindakan yang tingkah laku seseorang melalui mental. Ibu ulang. Pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki. Jadi jika ada peserta didik yang belum sesuai dengan tata tertib SMA 5, maka perlu dibina dan memperbaharui yang sudah baik waktu di SMP, diperbarui untuk mengikuti tata tertib di SMA 5. Itu contoh misalnya, ya. Memperbaharui suatu tindakan. Tindakannya apa? Ketika istirahat, misalnya kalian keluar, tidak ada coret-coret atau mengganggu teman di dalam kelas. Kalian keluar istirahat, mau jajan, mau bercanda. Nah, diperbaharui, ya. Kemudian memperbarui tindakan, tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental, bimbingan jiwanya, sehingga memiliki kepribadian yang sehat, kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji, dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya. Bertanggung jawab, kalian sebagai pelajar adalah tugasnya belajar, ya. Tidak cukup hanya bermain, tidak cukup hanya menggunakan HP, tapi tujuannya untuk yang tidak baik. Nah, di sini bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya, ya. Jadi pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki, memperbaharui tindakan. Ini harus sudah dipahami dari awal. Selanjutnya, mental dibagi dua. Ada kriteria mental yang sehat. Apa itu cirinya? Mampu belajar dari pengalaman. Pengalaman-pengalaman yang sudah kalian miliki dari sejak kecil, ya, dari rumah,
pengalaman kalian di TK, SD, SMP, maka bisa digunakan untuk dilanjutkan di SMA. Tentu kalian harus tahu pengalaman yang baik. Artinya, perilaku-perilaku yang tidak baik tidak perlu diulang. Ya. Misal, adakah peserta didik SMA 5 yang pernah tidak naik kelas? Oke, biasanya kalau tidak naik kelas karena apa? Karena jarang masuk. Ya, jarang masuknya tidak ada keterangan jelas. Kedua, biasanya karena apa? Karena melanggar peraturan sekolah. Pengalaman-pengalaman yang tidak baik tersebut diharapkan tidak diulang di SMA 5 ini, agar kalian bisa belajar lancar sampai lulus. Amin. Nah, kriteria yang kedua tentang mental yang sehat adalah mudah beradaptasi. Kalian yang memiliki mental sehat harus yakin akan bisa beradaptasi dengan mudah dengan lingkungan, berhadapan atau berkomunikasi, bersosialisasi dengan Bapak Ibu guru, dengan tenaga non-kependidikan, misalnya apa? Dengan tenaga administrasi, dengan tenaga pegawai kebersihan. Kalian harus bisa beradaptasi, bisa membantunya, ya. Kemudian kalian pun bisa menjaga kebersihan di kantin, mengenal Bapak Ibu yang ada di kantin, harus bisa beradaptasi. Apa sih adaptasi? Menyesuaikan diri. SMA 5 adalah sekolah sehat. SMA 5 menyenangi kebersihan, ya. Nah, contoh misalnya dalam beradaptasi dan kalian sudah memiliki pengalaman, situasi sekarang di negara kita sedang mengalami pengaruh adanya COVID-19, di mana kita harus patuh pada protokoler kesehatan. Apa itu? Harus tetap memakai masker, harus menjaga jarak, harus senang kebersihan, sering mencuci tangan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan. Nah, itu contoh, insya Allah kalian sudah beradaptasi. Adaptasi tersebut tetap dijaga. Apalagi kalau nanti kita sudah diizinkan masuk sekolah dengan tatap muka, ya. Jadi orang yang mentalnya sehat, dia akan mampu belajar dari pengalaman yang ada, dia akan mudah beradaptasi, yakin kalian akan mampu. Yang ketiga, orang yang memiliki kriteria mental sehat adalah lebih senang memberi daripada menerima. Ada, ibu sering lihat beberapa siswa yang senangnya meminta, ya, ketika teman-temannya datang dari kantin. Nah, mudah-mudahan ini tidak terulang, apalagi dalam kondisi kesehatan yang sedang dipantau seperti sekarang ini. Jadi, biasakan bawa makanan minuman dari rumah. Kebiasaan yang baik sudah diterapkan sekian lama kita stay di rumah. Sudah banyak kalian mendapat pendidikan dari orang tua di rumah. Terapkan juga untuk di sekolah, ya. Ketika kalian nanti ada waktu untuk bertatap muka di sekolah, tetap jaga jarak, pakai masker, jangan lupa untuk menjaga kebersihan terutama tangan, ya.
Nah, yang keempat, lebih senang menolong daripada ditolong. Apa yang telah diajarkan di rumah, ya, yang telah dipraktekkan untuk menolong saling sesama, terutama yang terdekat menolong keluarga, orang tua, adik, kakak. Contoh dalam menolong kalian biasanya untuk saling menolong menyelesaikan pekerjaan di rumah. Sudah anak SMA harus bisa mandiri, ya. Bisa menolong siapa yang harus ditolong. Kalau di sekolah, jika temannya ada yang mengalami kesulitan belajar, sementara kalian bisa, berikan pertolongan pada temannya. Tanyakan, kamu apa yang bisa saya bantu? Ya, agar sama-sama mempunyai prestasi belajar yang baik. Yang kelima, mempunyai rasa kasih sayang. Ketika kalian menolong sesama teman, dasarnya harus dengan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang pun ini bagi mereka yang mentalnya sehat pasti sudah merasakan dan meyakini pertama dan utama adalah dicontohkan oleh orang tua kita di rumah. Ya, harus mempunyai rasa kasih sayang. Selain merasa memiliki rasa kasih sayang untuk orang lain, terutama adalah rasa kasih sayang untuk diri sendiri. Orang yang memiliki rasa kasih sayang terhadap diri sendiri, maka insya Allah akan terhindar dari segala masalah yang dialami remaja. Contoh, karena sayang pada diri sendiri, dia tidak akan termaru temannya untuk hal yang tidak baik. Ya. Kalau kalian sekarang lihat, ada kelompok-kelompok yang tidak baik, rambutnya dimerahin, kemudian di jalan-jalan, kalian pernah lihat tentunya ya, ada yang telinganya dibolongin, ada yang ditato. Nah coba, kalau kalian sayang pada diri sendiri, apakah harus dilakukan seperti itu? Sementara untuk melanjutkan sekolah ke yang lebih baik atau ke dunia kerja, peraturannya tidak dibolehkan untuk menyakiti diri sendiri dengan ditato, dengan dilubangi. Jadi di kriteria 5 ini harus mempunyai rasa kasih sayang terutama pada diri sendiri, pada kedua orang tua kalian, pada anggota keluarga kakak dan adik atau saudara kalian. Nah, selanjutnya diterapkan pada lingkungan. Oke. Yang keenam, kriteria mental yang sehat adalah memperoleh kesenangan dari hasil usahanya sendiri. Dijelaskan di tujuan pendidikan akan menjadikan peserta didik menjadi mandiri. Mulailah sekarang kalian buktikan mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan kegiatan di rumah, hasil usahanya tidak menyuruh orang lain. Contoh, ketika ulangan kerjakan sendiri, bukan hasil nyontek. Senang karena hasil sendiri walaupun hasilnya masih kurang harapan. Nah, jika terjadi begitu, kalian menerima seperti nomor 7, menerima kekecewaan untuk dipakai sebagai pengalaman. Belajar sendiri Bu, tapi nilainya kurang bagus. Terima itu, dipakai sebagai pengalaman. Apa pengalamannya? Perbaiki cara belajarnya. 1 itu. Kedua, coba tanyakan ke guru. Bu, bolehkah saya memperbaiki ulangannya agar nilai saya bisa lebih baik? Jadi harus ada yang proaktif, ya. Jangan diam. Siswa-siswi harus aktif, harus komunikatif. Sampaikan ke guru, kamu mempunyai permasalahan apa dengan nilai yang belum baik tersebut. Ya, malu Bu,
coba ngobrol dengan temennya, bicarakan, minta diantar. Insya Allah semua guru di sini baik-baik ya. Karena tujuannya sama, adalah agar kalian memiliki potensi yang berkembang dengan baik untuk menjadi serta didik yang berakhlakul karimah. Ciri yang ke-8 adalah berpikir positif. Orang yang mentalnya sehat mempunyai pikiran yang positif. Cara berpikirnya, berlogikanya, misal kembali lagi ke tata tertib. Tata tertib SMA 5 bisa jadi beda dengan sekolah lain. Nah, kenapa beda? Karena memang punya visi berbeda, tapi tujuannya sama, untuk membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah, kepribadian yang mandiri, kepribadian yang bertanggung jawab. Ya. Jika ada hal-hal yang kurang dimengerti, tanyakan agar kalian tetap terjaga berpikir positifnya. Oke, sampai sini masih siap? Ya, aku yakin mudah-mudahan kalian masih menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pemaparan pembinaan mental ini. Kriteria mental yang kedua adalah kriteria mental kurang sehat, yaitu orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya, orang yang merasa tidak nyaman, orang yang merasa galau, gelisah. Nah, coba kalian cermati agar kalian bisa terhindar dari mental yang kurang sehat. Biasanya mental yang kurang sehat disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup. Kenyataannya kalian diterima di SMA 5, bukan di SMA 1. Maka harus menerima, ya, supaya tidak timbul konflik. Kalau tidak menerima, sehingga dia akan muncul konflik mental pada dirinya. Jadi individu yang tidak menerima kenyataan yang ada akan menimbulkan konflik. Kalau sudah timbul konflik, itulah disebut orang yang kurang memiliki mental yang sehat. Nah, mental yang kurang sehat ini akan terlihat dari beberapa segi. Di antaranya dari perasaan. Orang yang mental kurang sehat, mentalnya selalu gelisah, perasaannya kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Kalau diajak bicara, marah atau diam, tidak mau jawab. Disuruh mengerjakan tugas, bicaranya ya siap, tapi tidak mengumpulkan. Nah, ini biasanya ada menunjukkan mental, tanda-tanda ciri-ciri mental yang kurang sehat. Ya. Yang kedua, mental yang kurang sehat akan terlihat dari pikirannya. Orang yang kurang sehat, mentalnya akan mempengaruhi pikirannya, sehingga dia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya. Ya, gara-gara si A, gara-gara mama, gara-gara ayah, akhirnya saya tidak bisa ikut dengan teman A. Akhirnya saya tidak bisa sekolah. Karena apa? Bangun pagi kesiangan, tidak dibangunin. Padahal kalau udah usia kalian, gak usah dibangunkan, bangun sendiri. Sudah di SMA. Nah, ini pikiran-pikiran yang kurang sehat, jadi menyalahkan orang lain. Selanjutnya, dari pikiran itu seperti tidak dapat konsentrasi ketika ikut belajar, ikut di kelas, tapi pikirannya tidak fokus. Sehingga ketika ditanya oleh guru tidak bisa menjawab, gelagapan. Nah, itu bisa termasuk juga ciri-ciri mental yang tidak sehat. Ya. Ada juga menjadi pemalas. Tidak mau melakukan sesuatu, inginnya di tempat tidur aja, inginnya
bermalas-malasan di kursi atau nonton TV atau main HP. Ini hati-hati ya. Kalau kalian ingin dikatakan mempunyai mental yang sehat, hindari perilaku pemalas, pelupa. Nah, ini hati-hati juga ya. Jadi ketika baru belajar, Bu, tapi saya lupa, akhirnya nilai saya tidak bagus. Nah, ini biasanya karena kebiasaan tidak mau mengingat, apatis dan sebagainya. Apatis itu apa coba? Coba kalian cari apa itu arti apatis ya, sebelum nanti Ibu menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Di bawah ini ada beberapa gambar yang menunjukkan perilaku mental yang kurang sehat. Nih, coba kalian tebak. Ini seorang laki-laki atau perempuan yang dia duduk menyilangkan tangan dan menutup mukanya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Nah, biasanya yang kalian alami kalau seperti ini sedang apa nih? Pusing, ada rasa takut, gelisah, sedih, atau apa? Apakah kalian pernah mengalami seperti ini? Gambar yang kedua sama, ini seorang perempuan, seorang remaja. Ini terus perempuan biasanya kalau mengalami begini karena apa nih? Sedih, kesel, ya kan? Kemudian gak mau dilihat mukanya. Kalau sudah begini harus digimanakan ini? Gambar yang ketiga nih, sama juga perempuan. Ya, kepalanya ditekuk, ditekan pakai tangan. Yang jelas ini terlihat dari perasaan dan pikirannya lagi ada kurang sehat. Nah, ternyata kriteria mental yang kurang sehat tidak saja dialami oleh remaja ya. Jika kalian punya adik pun bisa jadi mengalami hal-hal yang kurang diinginkan. Nah, ini contoh juga. Bisa jadi dia karena ditinggal mamahnya atau ketinggalan mamahnya pergi kerja atau pergi ke pasar, atau dia ini nggak mau sekolah karena tugas-tugasnya belum selesai ya. Yang jelas menandakan bahwa ini ada mental yang kurang sehat disebabkan oleh pikiran atau perasaan. Ketiga, kriteria yang kurang sehat pun bisa dilihat dari kelakuannya. Pada umumnya orang yang kurang sehat mentalnya akan tampak pada kelakuan-kelakuannya yang tidak baik, pada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta. Nah, pernah nggak kalian mengalami seperti ini? Kalau pernah mengalami, berarti kalian waktu itu dalam kondisi kurang sehat mentalnya. Mencuri, mudah tersinggung, pemarah, ya, menyeleweng atau menyimpang. Menyeleweng atau menyimpang ini sering terjadi. Hati-hati untuk bendahara ya. Diberi kepercayaan teman-temannya mengumpulkan uang adalah untuk keperluan di kelasnya, bukan untuk kepentingan sendiri. Dan tolong teman-temannya pun saling mengawasi agar bendahara bisa memanfaatkan uangnya sesuai dengan kesepakatan kelas. Senang membuli. Ada saja remaja yang senang membuli, apakah itu laki-laki atau perempuan. Kami berharap di SMA 5 tidak ada kelakuan seperti ini ya. Karena kalian sudah diberikan tentang pembinaan mental, jadi harus ingat. Jangan melakukan kelakuan-kelakuan yang menunjukkan kurang sehat mental. Menyiksa orang lain, malas belajar nih. Padahal nanti banyak tugas, siapkan dari sekarang ya. Cenderung diam,
atau pemurung. Jika ada teman cenderung diam dan pemurung, coba kalian berikan pertolongan. Pertolongannya gimana, Bu? Tanyakan, boleh kalian komunikasi dengan guru BK atau wali kelasnya atau orang tuanya ya, supaya tidak berlanjut diam dan pemurungnya. Tidak mau sekolah. Nah, ada nih para pelajar tidak mau sekolah, berbagai macam penyebabnya. Apa karena ada masalah di sekolah dengan temannya, atau ada masalah di dalam keluarga ya. Nah, jika kalian pun mengalami seperti ini, harus segera diatasi. Susah atau malas mandi. Ketika kalian mengalami ini, harus introspeksi. Ada apa kok susah mandi? Ya, malas gitu. Nah, ini harus segera, makanya perlu ada pembinaan mental. Menyendiri. Hati-hati nih orang menyendiri. Biasanya suka ada hal-hal yang tidak baik masuk kepada pemikirannya, kepada cara berpikirnya. Nah, teman-temannya minimal di kelas, jika ada yang menyendiri, khususnya ketua kelas, harus bisa mendeteksi agar dia menyadari untuk bisa bergabung dengan teman yang lain. Melamun, ya. Ini pun jika ada teman kalian sering melamun tolong tanyakan dan segera ajak komunikasi biar lebih ceria lagi, dan segala hal yang bersifat negatif. Jadi 3 hal yang menunjukkan perilaku kurang sehat adalah terlihat dari perasaannya, akan terlihat dari cara berpikirnya, akan terlihat dari perilakunya. Sampai sini insya Allah sudah semakin memahami. Ya, semoga demikian ya. Amin. Nah, ini di bawah ini contoh-contoh kelakuan-kelakuan ya yang kurang sehat. Di SMA 5 selama Ibu mengajar di sini, alhamdulillah nggak ada seperti ini. Jadi jangan sekali-kali dari angkatan kalian ingin meniru hal yang tidak baik ya. Contoh lagi nih, hati-hati. Makanya tadi Ibu sampaikan, baca, cermati tata tertibnya. Kalian tanda tangan, fotokopi, simpan di rumah, diingat atau dihafal agar tidak seperti gambar ini. Kalau sudah kalian mempunyai kelakuan yang kurang seperti ini, maka harus siap sanksi akan diberikan dari sekolah. Ya. Nah, ini juga perilaku membuli temannya. Kami tidak mengharapkan di SMA 5 ini ada orang yang merasa jago, merasa lebih, ya. Kalau seperti begini terlihat nggak kasih sayangnya? Orang yang punya mental positif, mental baik, dia punya rasa kasih sayang. Kalau begini kasih sayang terlihat nggak? Ya, tentu tidak terlihat. Apa yang dirasakan kalau terjadi pada kalian? Ada rasa empati, ada sayang. Hindari ya perbuatan yang membuli, baik laki maupun perempuan. Nih, contoh, merasa jeger, merasa wah, paling berani. Jika ada pun terjadi di kelas, segera komunikasikan dengan kesiswaan, dengan guru BK atau guru lainnya, terutama wali kelas, agar tidak berlanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh-contoh tadi yang di atas adalah perilaku-perilaku yang perlu pembinaan. Apa itu pembinaan? Pembinaannya dilakukan meliputi pembinaan moral, agar dia paham, agar dia berubah, ya. Pembinaan pembentukan sikap dan mental pada umumnya dilakukan sejak anak masih kecil. Pembinaan ini sejak ada di rumah, di keluarga, ya.
Apa yang sudah dicontohkan di keluarga, buktikan kalian bisa dan dilanjutkan di sekolah SMA 5 ini. Supaya kalian tidak termasuk pada orang yang memiliki kriteria mental kurang sehat. Jikapun ada, nggak apa-apa, maka perlu pembinaan agar kembali pada mental yang sehat. Pembinaan mental merupakan salah satu cara untuk membentuk akhlak manusia agar memiliki pribadi yang bermoral. Nah, ini tujuannya nih. Bermoral, berbudi pekerti yang luhur. Jika di antara teman kalian ada seperti itu, maka harus segera diberi pembinaan agar kembali memiliki pribadi bermoral, berbudi pekerti yang luhur, dan bersusila, sehingga seseorang dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya kenakalan remaja. Paham dengan kenakalan remaja kan? Insya Allah kalian lebih paham daripada ibu, karena melalui media sosial sudah banyak contoh-contoh. Tinggal pilihan kalian mau menjadi remaja yang nakal apa mau menjadi remaja yang baik. Ya. Kalau kalian mau jadi remaja yang baik, maka laksanakan, terapkan dari ciri-ciri mental yang baik. Nah, kita masuk kepada tujuan pembinaan mental. Yang dikatakan tujuannya adalah untuk membentuk kepribadian yang baik, yang berakhlakul karimah, yang berbudi pekerti. Nah, di sini tujuan pembinaan mental adalah mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional, yaitu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang cerdas, beriman. Nah, cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita negara yang mengakui keadaannya ada memiliki Tuhan, ya. Bukan negara yang memisahkan agama atau sekuler, atau negara yang bebas, tapi mewajibkan warga negaranya beragama, memiliki Tuhan, dan memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kalian dididik di SMA 5 ini agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tambah. Sehingga perlu kalian memiliki sikap rajin, tekun. Jika kalian punya pengetahuan dan keterampilan, niscaya kalian akan memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Karena tahu bagaimana cara menjaga jasmani, menjaga badan dengan berpakaian harus bersih, makanan harus sehat, harus halal, juga rohani, ya, harus sering mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Kepribadian yang mantap dan mandiri sudah bisa, contohnya kalian membantu orang tua apa? Mencuci baju sendiri, menyiapkan makan sendiri. Udah SMA loh, ya, jangan tergantung pada mbak atau orang tua. Orang tua punya tugas dan kesibukan masing-masing. Terakhir, serta rasa tanggung jawab. Di pembinaan mental hari ini, agar kalian menjadi manusia yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan keterampilan yang lebih baik, sehat jasmani rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab. Kami yakin jika kalian memiliki mental yang sudah terwujud, kalian akan lulus dengan baik dari SMA 5 dan kalian bisa melanjutkan kuliah atau bekerja sesuai harapan. Amin. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pun tak kurang pentingnya agar kalian lebih berhati-hati, ya, lebih bisa menjaga diri. Apa yang bisa menjadikan orang mentalnya kurang sehat? Bisa karena frustasi. Ada yang tahu frustasi biasanya karena apa? Ya,
kalian lebih banyak ya di dunia remaja frustasi karena putus pacar, frustasi karena keinginannya tidak terpenuhi. Nah, frustasi itu apa sih? Adalah suatu proses yang menyebabkan orang merasa akan adanya hambatan terhadap terpenuhinya kebutuhan-kebutuhannya. Bisa jadi frustasi karena teman sahabatnya tidak sekolah di SMA 5, sehingga merasa ada hambatan kalau tidak ada dia. Temannya diterima di sekolah lain. Nah, ini harus menjadi pembelajaran. Jika ada seperti ini harus bangkit, ya. Tidak akan terjadi apa-apa kalau teman kalian pun sekolah di tempat lain, kalian di sini akan punya teman baru, ya, yang akan bisa membantu dan insya Allah mempunyai rasa kasih sayang yang baik. Frustasi pun sikap yang menyangka akan terjadi sesuatu yang menghalangi keinginannya. Jadi sudah punya pemikiran-pemikiran yang kurang baik. Pasti saya nggak berhasil kalau nggak ada dia. Pasti saya akan menjadi terhambat. Nah, ini bisa pengaruh pada mental yang kurang sehat, ya. Tapi bagi yang punya frustasi, kemudian jika terjadi konflik pun bisa berpengaruh. Nah, konflik jiwa, yaitu pertentangan batin, biasanya terjadi kalau terdapat dua macam dorongan atau lebih yang berlawanan atau bertentangan. Apa tuh kira-kira ya? Bisa jadi ketika kalian lihat temennya punya motor bagus, sementara kalian motornya gak punya atau motornya kurang bagus. Nah, ini bisa konflik. Bagaimana caranya? Kalian harus paham diri bahwa saya berbeda dengan dia, maka harus menerima. Suatu saat nanti saya akan punya motor, sepeda lebih bagus, hasil usaha sendiri, hasil kerja sendiri. Nah, itu mungkin suatu solusi terbaik, ya. Jadi jangan sampai dijadikan konflik jika tidak memiliki hal-hal yang sama dengan temannya. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi mental adalah kecemasan. Apa itu kecemasan? Manifestasi, kumpulan dari berbagai proses emosi yang sudah memuncak, ya, yang bercampur baur, yang sudah lama, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan. Dari dulu saya pengen sepatu, nggak pernah dibelikan. Nah, harus memahami kenapa orang tua tidak membelikan. Bisa jadi karena belum ada uang. Dan kalian sepatunya masih layak untuk dipakai. Nah, sehingga apakah pantas masih punya kecemasan? Nah, coba dengan pembinaan mental ini kalian bisa dinetralkan, ya. Kecemasan-kecemasan yang berlebihan bisa dihindari, karena ternyata kecemasan bisa menjadikan seseorang mentalnya kurang baik. Jika ada terjadi hal-hal yang merasa kurang sehat mental, maka pelajar tersebut, peserta didik tersebut mempunyai hak untuk dibina mentalnya. Ada beberapa bentuk pembinaan mental. Bisa mencari sendiri kegiatan-kegiatan positif, misalnya pendidikan kerohanian, kalian tingkatkan dengan mengikuti kegiatan keimanan di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah. Pendidikan kepribadian, apa itu? Misalnya sopan santun, tata cara berbicara, ya. Kemudian bagaimana menghadapi atau berkomunikasi dengan guru,
dan pembinaan budi pekerti. Kita lanjutkan bahwa bentuk-bentuk pembinaan mental bisa berbentuk pendidikan kerohanian yang kalian bisa melakukannya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Bisa juga pendidikan berbentuk pendidikan kepribadian untuk mengisi waktu-waktu yang baik agar tidak melamun, ya, tidak memikirkan pikiran yang negatif, misalnya apa, mengikuti kursus pendidikan memasak, mengikuti keterampilan kecantikan, mengikuti kegiatan menjahit dan lain sebagainya, atau mengikuti kursus otomotif, nah untuk laki-laki ya. Juga pendidikan budi pekerti. Nah, di sini jelaskan ada contoh pendidikan agama, ikuti pendidikan PKN dengan fokus, mengikuti kegiatan UKS. Biasanya di sana banyak pelatihan-pelatihan tentang kesehatan. Itu pun sangat bagus untuk pembinaan mental. Atau jika mengalami mental kurang sehatnya lebih serius, bisa konsultasi psikolog atau psikiater. Kalian komunikasikan dengan orang tua. Di sekolah ada, jika kondisinya masih standar, insya Allah guru BK siap untuk menerima kalian mengadakan konsultasi, ya. Dan masih bentuk pembinaan mental masih banyak yang lainnya. Sekarang lebih gampang untuk mencari informasi, tinggal kalian buka, googling bentuk-bentuk pembinaan mental. Nah, itu banyak di situ, bisa kalian pilih yang jelas. Pembentukan mental yang baik bukan hanya di sekolah, di luar sekolah pun banyak. Yang penting kalian punya kemauan. Nah, ini beberapa gambar contoh ada yang bisa kalian tiru. Jika ada temennya sedang frustasi, sedang cemas, bisa menjadi pendengar setia, membantu untuk membangkitkan kembali, menormalkan kembali. Nah, ini contoh gambar ketika seorang gadis berkonsultasi ke psikolog atau psikiater, ya, karena sudah tidak bisa diatasi sendiri. Memang perlu seorang ahli dan insya Allah akan sembuh. Nah, ini contoh ketika kalian ada sesuatu hal berhubungan dengan teman dan lainnya, kita bisa mengadakan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, ya. Terlihat ada teman yang sangat ceria untuk berbagi pengalaman. Nah, ini juga solusi untuk pembinaan tentang mental yang kurang sehat menjadi yang sehat. Nah, ini contoh juga solusi ketika ada teman kalian yang perlu pembinaan, silakan datang ke guru BK-nya, ke ruang BK, agar bisa menemukan solusi terbaik. Ini pun contoh bimbingan kelompok yang homogen. Lihat, ada yang kelompok laki-laki, ada yang kelompok perempuan. Silakan kalian nanti diskusikan dengan guru BK-nya mau pilih yang mana. Nah, ada juga contoh kegiatan pembinaan mental itu mengikuti kegiatan-kegiatan spiritual di sekolah atau di luar untuk mengisi waktu. Silakan, yang penting punya keinginan, punya kemauan, ya. Jika mengikuti kegiatan peringatan hari-hari besar nasional, kalian cermati, pahami
itu pun sangat membantu untuk memberikan atau membentuk mental yang lebih baik. Nah, ini contoh kegiatan sosialisasi narkotika seperti tadi Ibu sampaikan, bahwa sayangilah diri sendiri agar kalian tidak menjadi korban yang tidak baik, ya. Orang yang sayang pada diri sendiri insya Allah akan selamat. Ini contoh pun sosialisasi anti bullying. Kami tidak mengharapkan sekolah kita terjadi bullying yang dilakukan oleh peserta didik laki-laki atau peserta didik perempuan. Jika ada dari kalian terkena merasa ada bullying, silakan datang ke ruang BK. Insya Allah akan kami jaga rahasianya dan akan bisa diselesaikan dengan baik. Ya, semoga ada solusi terbaik. Dan biasanya ada solusi terbaik. Nah, ini pun bisa pembinaan mental yang dilakukan oleh ekskul pramuka. Banyak ekskul kita di SMA 5 ada pencaksilat, ada taekwondo, ada seni tari, ada seni suara, ya, olahraga dan lainnya. Silakan kalian cermati dari kakak OSIS dan masuk minimal memiliki satu ekstrakurikuler, dan itu penting buat remaja, ya, agar sehat jasmani dan rohani. Nah, tak terasa waktu sudah habis. Seperti yang tadi Bu sampaikan, akan diakhiri dengan tugas pembinaan mental. Kalian silakan kerjakan tugas sesuai dengan perintahnya. Tolong nanti jawaban tuangkan di kertas folio, boleh folio bergaris atau folio ukuran legal, ya. Kalau misalnya menggunakan IT, ukuran yang legal saja. Kalian jawab dan lengkapi dengan gambar, cukup 1 lembar kertas saja. Kirimkan ke email Ibu yang sudah tertera di bawah ini. Nah, jika ada hal-hal yang kurang jelas, Ibu siap untuk menerima komunikasi lanjutan. Insya Allah kalian sudah tahu nomor HP yang bisa dihubungi, ya. Nah, bagaimana, sudah jelas? Alhamdulillah. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga materi pembinaan mental ini bisa bermanfaat, sudah bisa dicoba, dilaksanakan dengan semangat, ya, agar kalian sukses. Amin. Nah, kita tutup kegiatan ini dengan doa. Silakan berdoa kembali sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian anut. Untuk orang Islam, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.